Saya simpulkan dosa apa itu? Mementingkan diri sendiri dan iri hati. Itu nggak usah belajar dari mana, dia sudah ada. Vanessa, umurnya berapa tahun? 3 tahun ya? Yang lebih kecil lagi. Dia bisa ada rasa iri hati ketika, saya sering katakan, dia dikasih permen cuma 1. Coba Iren kasih dia permen 1. Kasih teman sebaya dia 5. Dia bisa iri hati. Bisa marah. Siapa yang ngajarin dia? Dia nggak kursus di mana-mana. Itu yang saya katakan, benih dosa itu, yang tadi dari Adam dan Hawa menjalar, ke Vanessa atau ke anaknya Desi. Nggak usah diajarin. Dia akan mahir sekali untuk marah. Kenapa? Saya cuma dapat 1, teman sebaya saya dapat 3. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu benih dosa. Nah, akhirnya setelah si Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dibuang, sekarang kita mau lihat akibat dari dosa yang melanggar jangan makan buah untuk pohon ini dimakan. Lihat akibatnya. Ayo keluarin Kejadian 4 ayat 1 sampai 11. Ayo Kejadian 4. Manusia jatuh dalam dosa. Pertama Adam dan Hawa makan buah. Simple ya. Tapi dari itu, dosa itu menjalar ke manusia, kepada anaknya. Yang tadi saya katakan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Inilah akibat manusia itu hatinya gampang terluka. Kita baca ya, perhatikan baik-baik. Kemudian manusia itu setelah dibuang nih ya, karena berdosa, makan buah, dibuang. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, anak Kain, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ada 2 profesi nih ya. Terus, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian, garis bawahi kata-kata sebagian, dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Next. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa muka orang itu bisa panas, muram? Saudara tahu kenapa? Iri hati. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Terus, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terus, akibat dosa iri, ya, karena mementingkan diri sendiri jadi iri, timbul dosa-dosa yang lain. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Dosa selanjutnya kan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku. Terus firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Next. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kenapa bisa terjadi pembunuhan? Tadi saya katakan karena ada benih dosa mementingkan diri sendiri dan iri hati. Saudara kalau baca perikop ini, saudara anggaplah sebagai Tuhan. Ada 2 orang nih datang, mempersembahkan, masing-masing mempersembahkan. Yang satu mempersembahkan asal jadi, dikatakan sebagian. Kalau sebagian berarti tidak seluruhnya, sebagian dari hasil tanah. Terus si Habel mempersembahkan anak sulung. Pertanyaan saya, anak sulung ada berapa? Pak Joni anaknya ada 5 ya. Anak sulungnya ada berapa? Ada 2 atau 3? 1, berarti satu-satunya. Saudara sebagai manusia aja, ketika ada orang yang mempersembahkan, tadi saya katakan si A dan si B. Kalau si A sebagian, nggak terlalu berkorban. Si B begitu mengorbankan segala-galanya. Sebagai manusia, saudara
Wajar gak kalau saudara lebih memperhatikan orang yang mempersembahkan dengan sungguh-sungguh? Ya dong. Tuhan juga begitu. Habel mempersembahkan anak sulung satu-satunya nih. Bukannya anak sulungnya ada 3, 1. Yang kedua bukan anak sulung lagi. Itu gambaran mempersembahkan seluruhnya. Yang si Kain mempersembahkan sebagian. Wajar dong kalau Tuhan agak memperhatikan yang sungguh-sungguh. Begitu juga saudara. Benar nggak? Terus kenapa si Kainnya jadi marah? Karena apa tadi saya katakan? Ada benih dosa yang dari Adam dan Hawa itu menjalar ke manusia yang tadi saya simpulkan. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Anggap ini ya. Saudara tahu, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan saya tambahin satu lagi, itu tinggi hati. Itu satu paket. Ini saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nggak bisa terpisah ini. Yang namanya mementingkan diri sendiri kan nggak boleh lihat orang lain lebih hebat dari dia. Kalau lebih hebat, dia jadi iri. Maunya dia yang hebat. Itu namanya apa? Tinggi hati. Itu 3. Coba dikeluarkan. Kalau ada ini, Yakobus 3 ayat 16. Ayo, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada benih dosa ini, saudara nggak usah kursus di mana, latihan di mana. Dia secara otomatis udah mahir. Udah pinter. Tadi yang saya cerita, Vanessa, usia segini, dia udah punya nih. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Udah jago deh. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ternyata kejahatan semua itu ngumpulnya jadi satu, yaitu di iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara, oleh karena itu mustahil kalau dengan perbuatan baik kita bisa masuk surga. Bohong. Makanya Tuhan tahu. Sebaik-baiknya seseorang berbuat baik, selidikilah di dalam hatinya. Pasti ada maksud untuk mementingkan diri sendiri, ada kepentingannya di situ. Percaya nggak? Makanya kita perlu anugerah Tuhan. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat kita selamat. Selamat dulu, baru berbuat baik untuk tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan bla bla bla. Tapi kalau saudara balik, saya mau coba untuk tidak iri hati, dengki, tidak mau sombong, tidak mementingkan diri sendiri supaya saya dapat surga, nggak akan bisa. Makanya saudara dikatakan hidup di dalam anugerah, ya. Oke, saudara begini. Iri hati bermula, ini secara umum ya. Coba saudara, maksudnya saya berkata begini, saudara sambil merenungkan. Iri hati bermula dari seringnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sehingga ketika kita lebih unggul, akan timbul apa? Kesombongan. Paketnya. Tetapi kalau orang lain lebih unggul dari kita, karena sering membandingkan ya dengan orang lain. Nah kalau orang lain lebih unggul dari kita, akhirnya kita jadi minder. Saudara masih ingat apa arti minder? Rendah diri. Minder itu apa? Kesombongan yang tertunda. Tangkap ini, 3 paket, mementingkan diri sendiri, iri hati, dan tinggi hati. Akhirnya akan timbul iri hati. Ini, saudara sering membandingkan dengan orang lain? Teropong ya. Saudara walaupun nggak ngomong, tapi saya bisa lihat hatimu ya. Dari raut mukamu, karena Tuhan bilang sama Kain nih ya, cuman karena persembahan yang nggak diindahkan, perhatiannya kurang lah kepada persembahannya Kain. Terus Tuhan bilang apa? Kenapa mukamu muram dan panas ya? Apa tuh dikatakan ya sebentar ya? Dikatakan begini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi kelihatan dari mukanya. Sukacitanya ketahuan deh. Ya. Sebentar ya, kok jadi lari? Nah, karena benih dosa yang tadi tuh, ya, karena Adam dan Hawa makan buah terlarang, menjalanlah dosa ke manusia sampai yang sekarang, yaitu apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Akhirnya, kebutuhan manusia utama oleh karena benih dosa yang tadi saya katakan, itu bukan urusan makan lagi.
Kalau saya sering lihat ya, ada sih teman saya nih udah kaya raya, kalau mengerjakan ini dan itu selalu dibilang, waduh rajin amat Pak, ya demi sesuap nasi. Buset, padahal mobilnya banyak, rukonya banyak gitu ya, terkesan begitu ya. Hakim pagi-pagi udah berangkat, pasti dia akan dikatakan apa? Demi sesuap nasi. Itu bicara apa? Kampung Tengah ya, urusan makan gitu ya. Saudara tahu, karena benih dosa itu, yang tadi saya katakan, kebutuhan manusia itu bukan soal makan lagi. Saudara tahu apa? Apa coba? Apa Pak itu Pak? Diakui, dihargai, dihormati. Itu jadi kebutuhan utama. Makanya kalau kebutuhan utama itu tadi saya katakan dihargai, dihormati, diakui, tidak terjadi kepada orang itu, hatinya langsung gampang terluka. Nggak dianggap loh. Coba saudara kepahitan nggak? Padahal saudara udah berkorban segala-galanya nih, misalnya untuk pelayanan. Saudara nggak dianggap, nggak dihargai. Makanya saya sering melihat seseorang begitu, maksudnya begitu akrab, cita kakak adik gitu ya, atau keluarga. Akhirnya terjadi ribut yang begitu besar ketika harga diri itu tersentuh. Selama harga diri itu belum tersentuh, ya paling berdebat-debat biasa aja. Ya begini, udah selesai. Tetapi ketika harga diri itu tersentuh, meledaklah amarah seseorang, akhirnya jadi perpecahan yang luar biasa. Sudah nangkep maksud saya? Karena benih dosa itu, kebutuhan manusia itu bukan urusan makan lagi. Akyong dapat duit 50 juta, nggak mungkin dia beli beras berkarung-karung. Pasti dia mau beli sepatu yang baik, bagus, tas yang lumayan. Betul nggak Akyong ya? Kenapa dia nggak beli apa tadi saya katakan beras berkarung-karung? Nah itu kebutuhan manusianya, jadi bukan urusan Kampung Tengah, ya.